Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu, semangat belajar dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, khususnya bab 4 tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelum kita masuk pada materi, kalian harus tahu CP dan TP-nya terlebih dahulu. Ini dia. Tahukah kalian, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup kita. Ketika kita membacanya, tentu tidak boleh sembarangan. Begitu juga saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adab atau tata cara yang perlu kita perhatikan. Bagaimana sih adab membaca Al-Quran dan berdoa itu? Yuk, mari simak dan pelajari bersama penjelasan berikut. Pengertian adab membaca Al-Quran. Secara etimologi atau bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat Islam, dan bagi yang membaca merupakan ibadah. Cara membaca Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, tilawah lafzihi. Kedua, tilawah hukmihi. Tilawah lafzihi, membaca Al-Quran berdasarkan lafal atau bacaan. Misal, bagi pemula atau anak-anak, yaitu mengenal atau mengetahui makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya bunyi huruf dari lisan, serta mempelajari hukum ilmu tajwidnya. Yang kedua, tilawah hukmihi, membaca Al-Quran berdasarkan dari segi hukum-hukumnya atau pengamalannya. Misal, mengikuti, membenarkan, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yaitu mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya yang tertera dalam ayat. Seorang hamba yang telah menyatakan dirinya itu muslim dan beriman kepada Allah, maka ia mempunyai kewajiban terhadap Al-Quran, yaitu 1. Beriman kepada Al-Quran. Kedua, menjalankan perintah Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran adalah dengan mempelajarinya, membaca sekaligus mentadaburi untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya. Karena sifat Al-Quran sebagai mau'idhah. Al-Quran sebagai petunjuk dalam menempuh perjalanan menuju Allah. Dan dalam rangka inilah Al-Quran diturunkan, sebagaimana dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Menjalankan perintah Al-Quran. Setelah mengimani dan mengetahui hukum-hukumnya, maka kewajiban kedua yaitu menjalankan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Keutamaan bagi orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran, yakni termasuk insan terbaik, mendapat syafaat pada hari kiamat, memperoleh derajat yang tinggi, melembutkan hati. Adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kedua, khusyuk, tenang, sopan. Ketiga, di tempat yang suci. Keempat, membaca doa isti'azah atau ta'awud. Kelima, membaguskan suara. Keenam, membaca dengan pelan.
Dan yang terakhir yakni membaca dengan tartil. Selanjutnya, pengertian doa. Menurut bahasa, doa berarti memanggil, meminta tolong atau mohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah. Manfaat doa juga banyak sekali loh, yaitu terhindar dari keputusasaan, terhindar dari sikap sombong dan takabur, menjadikan hati menjadi tentram, tenang, merasa dekat dengan Allah. Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Dalam berdoa, setiap orang diperbolehkan dengan menggunakan bahasanya sendiri, karena Allah itu Maha Mengetahui. Tetapi, banyak doa yang indah jika diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Contohnya, doa mohon keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, kita di dalam berdoa harus mempunyai adab atau tata caranya, yakni 1. Dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. 3. Membaca doa dengan khusyuk, suara pelan. Yang 4, yaitu mengulang-ulangi doa. Dari semua pembahasan yang sudah kita pelajari, dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai Muslim wajib untuk menjalankan perintah dan larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan tidak lupa juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.